Sejumlah hampir 7 juta orang Indonesia adalah buruh migran. Mereka bekerja di berbagai negara di seluruh dunia. Orang sering menyebut mereka TKI. Film ini ditujukan untuk buruh migran Indonesia yang berada di seluruh dunia. Film ini memberi informasi bagaimana memilih caleg yang peduli pada buruh migran. Kalau yang saya tahu pemilu itu untuk memilih presiden pemimpin kita yang akan datang. Kalau untuk pemilu presiden, kalau untuk pemilu sekarang dewan itu ya untuk memilih perwakilan kita yang duduk di kursi dewan. Yang jujur, bertanggung jawab. Tidak korupsi, bisa melindungi kita. Gitu aja bagi TKW gitu, TKI. Memilih pemimpin yang bisa, maksudnya kayak negara sendiri ada lapangan pekerjaan bagi kitanya gitu. Jangan, ya maksudnya orang Indonesia biar jangan di luar negeri terus gitu. Pada 9 April 2014, pemerintah menyelenggarakan pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mendorong agar jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya meningkat. Ini adalah Gedung Parlemen Republik Indonesia. Terdapat 560 orang wakil rakyat di sini. Fungsi DPR itu ada legislasi. Legislasi itu membuat undang-undang. Rieke Diah Pitaloka adalah anggota DPR periode tahun 2009 hingga 2014. Kemudian selain legislasi ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu seperti apa? Apakah undang-undang dan aturan itu dijalankan atau tidak? Kemudian apakah kalau ada kasus kita bisa mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kasus itu? Misalnya entah itu sampai kasus kekerasan terhadap TKI, kasus perdagangan manusia, kasus deportasi yang sekarang sedang ramai dari Saudi maupun dari Malaysia gitu ya. Nah, inilah fungsi pengawasan DPR. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kebijakan politik anggaran. Kenapa anggaran ini jadi penting? Ya jelas penting. TKI itu salah satu penyumbang uang terbanyak ke kas negara. Tapi coba kehidupan TKI. Rieke mengamati bahwa saat ini anggaran yang dipergunakan untuk melindungi buruh migran masih sangat kecil. Buruh migran menyumbang 89 triliun rupiah untuk anggaran belanja negara. Nilai yang setara dengan menyumbang 178 ton emas kepada negara setiap tahunnya. Selama pemerintahnya, selama dewan yang Anda pilih itu adalah orang-orang yang nantinya berperan dalam perdagangan TKI, bukan perlindungan TKI, maka selama itu juga tidak akan pernah ada perbaikan bagi TKI. Oki Asokawati adalah anggota DPR periode tahun 2009 hingga 2014 juga. Saat ini kami memang sedang dalam taraf pembahasan untuk melakukan perubahan mengenai undang-undang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karena memang kami melihat undang-undang tersebut lebih banyak masalah dalam hal bisnisnya daripada masalah perlindungannya. Ia mencatat banyak anggota DPR yang terlibat dalam bisnis pengiriman buruh migran. Penting sekali bagi buruh migran untuk tidak memilih caleg yang berhubungan dengan bisnis pengiriman tenaga kerja. Di Jakarta, ada organisasi yang membantu buruh migran, namanya Migrant Care. Memilih anggota legislatif bagi buruh migran sangat penting karena pilihan yang tepat dari mereka itu akan menentukan kualitas anggota legislatif yang nantinya akan duduk di DPR dan memperjuangkan nasib mereka. Anis Hidayah adalah Direktur Eksekutif Migrant Care. Ia dan rekan-rekannya aktif membantu buruh migran menghadapi pemilu 2014. Kita mengharapkan buruh migran menjadi pemilih yang cerdas, tidak asal memilih,
dan yang bisa dipertanggungjawabkan pilihannya. Yang pertama, memastikan betul caleg dari partai tertentu yang akan dipilih adalah caleg yang diketahui rekam jejaknya, baik mereka yang pernah menjadi anggota DPR misalnya, bagaimana kinerjanya selama menjadi anggota DPR 5 tahun kemarin. Kemudian partai politik juga harus dipastikan memiliki perspektif tentang kepedulian terhadap buruh migran, kemudian memiliki perspektif terhadap perempuan. Dan lihat juga partainya. Jangan berpikir Dewan Perwakilan Rakyat itu independen, mutusin sendiri apa maunya, nggak bisa. Yang namanya anggota DPR RI itu perpanjangan tangan fraksi. Kalau di DPR ini namanya fraksi. Fraksi itu perpanjangan tangan partai. Jadi keputusan partainya apa, itulah yang harus dijalankan oleh anggota dewan. Saya kira penting memastikan partai politik yang tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Karena ini akan sangat menentukan ketika partai politik memiliki track record yang buruk tentang HAM, bisa dipastikan tidak akan memperjuangkan nasib buruh migran yang mayoritas hak-haknya dilanggar di berbagai negara. Pada pemilu 2014, terdapat beberapa partai politik yang pemimpinnya tersangkut kasus pelanggaran hak asasi manusia. Buruh migran perlu mempelajari dengan lebih teliti mengenai rekam jejak para caleg dari partai-partai tersebut. Agar pelanggaran pemilu yang di luar negeri bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Anies mencatat berbagai potensi pelanggaran pada pemilu luar negeri. Memang ada pengawas pemilu, ya, tapi menurut saya jumlahnya itu sedikit untuk luar negeri. Itu hampir tiap minggu itu selalu kedatangan. Anies dan rekan-rekannya juga menyusun panduan untuk memilih caleg. Buruh migran perlu lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Caranya adalah meneliti rekam jejak calon anggota legislatif yang akan dipilih nanti. Migrancare sendiri membuat rekam jejak calon anggota legislatif dari Dapil DKI 2, termasuk luar negeri di situ, dari perspektif pelindungan buruh migran tentunya, yang nanti akan diupload di website Migrancare, www.migrancare.net, di mana buruh migran bisa membuka. Nah, kriterianya adalah yang pertama melihat bagaimana kinerja anggota DPR yang sudah pernah menjadi anggota DPR 5 tahun kemarin, bagaimana memperjuangkan kebijakan, merumuskan anggaran untuk pelindungan TKI, kemudian juga mengawasi pemerintah dalam pelindungan TKI. Nah, yang kedua, kita juga menelusuri bagaimana perspektif statement-statementnya ke publik selama ini terhadap masalah-masalah buruh migran yang sering muncul. Penggunaan internet adalah cara yang efektif untuk mencari informasi mengenai rekam jejak caleg. Nama-nama caleg ini bisa dicari rekam jejaknya di mesin pencari dalam internet. Anda bisa cek calon-calon itu, lihat di internet. Klik, ada nggak namanya? Keluar namanya, berjuangin TKI nggak? Ini kan udah zaman maju lah, TKI udah pinter-pinter sekarang. Jadi tinggal dicari seperti itu aja, pasti ketemu orang ini layak dipilih atau tidak. Saya rasa mereka bisa tanya ke Om Google, tanda kutip ya. Mereka bisa buka Google, mereka bisa buka banyak media online. Dan menurut pengamatan saya, pasti akan keluarlah nama-nama begitu yang memang sering menyuarakan ataupun memperjuangkan ataupun berpihak kepada nasib buruh migran. Pemilu legislatif di dalam negeri diselenggarakan pada 9 April 2014. Untuk buruh migran di luar negeri diselenggarakan sebelumnya, yaitu di antara tanggal 30 Maret dan 6 April 2014. Jadilah pemilih yang cerdas. 5 menit di TPS menentukan hidup Anda beserta keluarga Anda selama 5 tahun. Satu hak suara pun itu kan sangat berharga untuk pemilihan yang ada di Indo. Kita lihat orang seperti apa yang akan Mbak pilih nanti. Yang pasti tanggung jawab, orangnya disiplin, terus profesional, dan juga orangnya Selamat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.